Anda sempat dibilang gila oleh warga di sekitar Anda ketika Anda mengambil plastik, kemudian menanam mangrove begitu. Kenapa dibilang gila? Ya mungkin di situ nggak ada warga yang melakukan apa yang seperti saya lakukan begitu. Jadi apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan di situ kan saya ingin lingkungan saya itu bersih dan hijau, makanya saya melakukan seperti itu. Kalau nggak ada yang mengawali siapa lagi kan gitu. Jadi dan untuk itu Anda tidak dibayar? Tidak dibayar. Oh, itu yang membuat mereka bilang Anda gila ya. Mana ada zaman sekarang orang melakukan perbuatan seperti itu tanpa berharap dapat uang. Iya. Jadi itu inisiatif Anda dan Anda lakukan sendiri? Iya, saya lakukan sendiri. Dan memang itu kan ibaratnya itu juga ibadah kan. Ibaratnya katanya agama Islam kan an-nadhafatu minal iman, katanya kebersihan dari iman. Baik, pada saat itu kondisi kali dan sekitar mangrove seperti apa sih? Ya kotor sekali memangnya. Kan kebanyakan warga di wilayah saya itu masih kurang mengerti. Pembuangan sampah itu mereka masih buang ke sungai. Jadi sungai itu ya penuh dengan sampah. Nah, kemudian apa yang pertama kali menggerakkan Anda untuk kemudian mengumpulkan sampah-sampah atau membersihkan kali? Yang menggerakkan pertama kali saya yaitu di sebelah rumah saya itu kan ada sungai. Itu sangat kotor sekali. Dan kalau kotor itu, kalau banjir, airnya kan melober. Melober itu sampahnya itu tersangkut di daratan-daratan itu. Jadi nyamuk-nyamuk itu kan banyak sekali. Makanya itu saya ambilin biar nggak banyak nyamuknya gitu. Itu awal mula Anda mulai tergerak ya? Iya. Kemudian merembet, membersihkan sampai kemana-mana. Iya. Berapa lama Anda melakukan ini sampai masyarakat di sekitar percaya bahwa apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang positif, yang baik? Saya melakukannya itu sudah lama sekali. Sekitar mungkin tahun 2006-an lah saya seperti itu. Ya mulai menanam di lingkungan saya itu dulu nggak ada tanaman sama sekali, gersang, dan memang tanahnya itu sulit untuk ditanami soalnya tanahnya asin. Jadi saya dibantu sama suami saya itu tadi nanam-nanam. Habis itu saya tanam-tanam ya kayak di pinggiran sungai, terus di pot-pot itu, terus kemudian saya kebagikan ke warga-warga siapa yang mau merawat. Kebanyakan ada warga yang berminat juga dan mereka saya ajak untuk menanam itu. Lama-lama makin banyak. Iya, lama-lama banyak, mereka banyak, oh jadi kok bisa tumbuh, ternyata ada tanamannya enak ya, adem gitu. Jadi mereka itu ya meniru menanam gitu di depan rumah-rumahnya juga. Sejak saat itu masyarakat terlibat. Iya. Nah, kemudian belakangan Anda mendirikan bank sampah. Iya. Ini idenya dari mana? Ini idenya bank sampah waktu itu ya saya ngobrol-ngobrol sama Mas Mirza itu waktu itu. Siapa Mas Mirza itu? Mas Mirza itu adalah CSR PLN. PLN. Apa yang waktu itu diobrolin? Mirza itu bilang ke saya, Bu, gimana kalau warga itu digerakkan untuk kerja bakti gitu. Terus kemudian saya ngomong, Mas, warga sini suruh kerja bakti nggak ada uangnya, ya nggak ada yang mau, Mas. Saya bilang gitu. Terus Mas Mirzanya bilang, gimana Bu kalau itu dibangunin bank sampah? Dengan senang hati saya menerima. Kemudian dimusyawarahkan sama masyarakat lingkungan situ. Dan alhamdulillah mereka juga menerima. Gitu. Terus apa yang dilakukan? Kemudian dari PLN itu membangunin bank sampah. Oh, untuk tempat ngumpulin sampahnya? Iya, untuk tempat ngumpulin sampahnya. Kemudian sama saya beserta pengurus bank sampah yang lainnya mulai bergerak di bidang bank sampah itu dengan cara memberikan contoh ke warga dengan menimbang sampahnya ke bank sampah. Jadi sampah yang mereka buang ke sungai nggak lagi dibuang ke sungai, jadi dimasukkan bank sampah dan bisa diuangkan. Jadi ya. Tapi kan untuk membeli sampah masyarakat kan butuh modal. Dari mana modalnya? Modal awal kita dikasih sama Pak Lurah kita 400.000. Kemudian kita dibantu oleh PLN itu 2 juta. Terus dalam perputaran itu dalam 2.400.000 itu dalam tempo sekitar 2 bulan sudah habis uang itu. Sementara
dalam pengiriman kita masih tersendat oleh kendaraan, kita nggak punya kendaraan. Kemudian ada teman saya yang bernama Mas Imron itu meminjamin modalnya ke saya sama teman-teman untuk tambahan perputaran bank sampah itu tadi. Ini sampah dari warga ditampung di situ, terus siapa yang membawa sampah dikasih uang, dibeli sampahnya? Iya, sampahnya saya beli, dan yang terbanyak itu adalah sampah dari bersih-bersih sungai itu, yang terbanyak. Lalu sampahnya dibuat apa? Sampahnya kemudian kita pilah-pilah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Habis itu kita kirim ke pengepul, kita jual. Dan ada juga yang kita bikin kerajinan seperti ini. Oh, ini kerajinan. Iya, Ini dari sampah? Iya, sampah. Siapa menyangka kerajinan seperti ini dari sampah? Apa ini juga? Oh iya, ini pantat botol ya? Iya. Oh, ini dibuat apa ini? Kita buat sebagai kotaknya itu apa, tempatnya Perhiasan. permen. Oh, permen. Iya. Oh, ada resletingnya ya? Iya. Dibuka gini ya? Iya. Wah, keren betul nih. Terus ini sampah. Iya. Hasilnya dibuat apa? Hasilnya ini nanti kita jual, dan kebetulan di bank sampah itu kita kan sering ada tamu. Iya. Jadi nanti kita pemasarannya lewat tamu-tamu itu. Oh, jadi yang datang ke sana bisa membeli souvenir yang dibuat dari bahan-bahan sampah. Iya. Saya dengar bahwa Anda ini kegiatan bank sampah, Anda menggagas 5 program kreatif. Iya. Nah, saya bacakan ya. Iya. 1. Bayar listrik dengan sampah. Iya. Emang sudah bisa sekarang ya? Sudah. Jadi sampah-sampah itu dibawa ke loket PLN gitu. Nah, apa maksudnya bayar listrik dengan sampah ini? Tidak begitu Pak ceritanya. Oh, tidak begitu. Ceritanya bagaimana? Ya, warga itu membawa sampahnya ke bank sampah, kemudian ditimbang, lalu kita catat, ditabungkan. Habis itu nanti dalam tabungan itu dalam 1 bulan mereka itu dapat berapa. Lalu mereka bayar listrik habis berapa, misalnya bayar listriknya habis 50.000, tabungan mereka dapat 35.000, mereka tinggal menambahkan 15.000. Terus kemudian simpan pinjam dengan sampah. Iya. Apalagi nih? Ini adalah warga anggota bank sampah kita yang nggak punya uang itu pinjam ke bank sampah. Pinjam ya 100.000, 200.000 gitu. Habis itu mereka mengembalikannya tidak dengan uang, tapi dengan sampah mereka jual. Habis itu untuk apa, mengansur gitu loh. Terus kemudian di bank sampah kita tidak ngasih bunga sedikit pun. Berobat dengan sampah. Iya. Apalagi? Berobat dengan sampah itu di sini kan dalam bank sampah itu kita mempunyai 8 pengurus. Kemudian kegiatan kita yaitu berobat dengan sampah. Seandainya ada pengurus itu yang sakit, kita ambilin, kita jenguk pakai uang dari bank sampah itu tadi. Jadi kita menjenguknya tidak pakai uang pribadi kita. Terus kemudian seandainya ada nasabah itu sakit, melahirkan atau apa, kita menjenguknya pakai uang bank sampah juga. Sampah memang luar biasa. Ya, satu lagi ada membuat buku peduli lingkungan dengan sampah. Dengan sampah. Iya. Apa ya gini? Kebetulan di wilayah saya itu kan sudah kita tanam-tanamin banyak tanaman yang kita dibantu dari kayak dinas, DKP itu kan membantu tanaman-tanaman. Kemudian kita menanam sambil mengajak orang, menyuruh orang. Terus habis itu pemeliharaan tanaman juga kita memberi upahnya itu kita ambilkan dari uang bank sampah itu, yaitu dari labanya sampah itu tadi kita buat membayari mereka. Saya dengar tempat Mbak Kusniati ini juga menjadi ajang untuk pembelajaran ya. Iya. Siapa aja yang pernah datang ke sana untuk belajar? Yang pernah datang ke sana yaitu dari ASEAN kemarin sudah pernah. Jadi orang-orang dari negara-negara ASEAN datang ke situ. Iya. Apa mimpi Mbak Kusniati yang ingin diwujudkan ke depan? Saya berharap ingin lingkungan saya itu menjadi bersih dan hijau, kemudian memajukan bank sampah, dan untuk pengurus itu biar ada gajinya gitu. Nah, penting. Iya. Terus peningkatan pendapatan di warga saya.
terus terang yang lebih saya utamakan. Jadi pendapatan warga itu biar bertambah gitu Ya. dengan adanya Sudah bank terlihat sampah. ada perubahan di sekitar lingkungan atau desa Anda? Alhamdulillah sudah ada perubahan. Baik, terima kasih Mbak Kusniati ya, sudah Sama-sama. berbagi dengan kita. Dua perempuan ini berasal dari Sumba, dan di sana apa yang mereka lakukan mendapat tentangan dari kaum laki-laki. Tapi mereka dengan gigih berusaha membuat kaum laki-laki di sana percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang positif. Apa yang mereka lakukan? Saya akan segera kembali.